مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan serta hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yaumiyah kita salat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah. Sejatinya kita berpuasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang hamba yang tiada kuasa, yang tiada kekuatan, bahkan kita zat yang tiada dapat melebihi zat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan sejak kita dilahirkan sampai saat ini. Begitu besar kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Maka sejatinya kita berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam berpuasa kita memiliki kewaspadaan di dalam hal tata cara kita untuk berbicara terhadap orang lain. Karena lisan inilah yang menjadikan puasa kita tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada hasil, tiada manfaat puasa kita apabila kita jatuh terhadap kesalahan-kesalahan, kefatalan-kefatalan di dalam lisan kita. Karena apabila kita telah salah dalam berlisan, dalam berucap, maka na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang sia-sia di dalam kita berpuasa. Di luar daripada puasa juga kita tetap harus menjaga lisan. Karena lisan ini merupakan suatu hal yang sangat berbahaya bagi diri kita. Mudah untuk diucapkan, mudah untuk disampaikan, tapi sulit untuk bisa kita tahan, untuk kita pertimbangkan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanillah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam lisan kita yang insya Allah kita sudah mengetahuinya. Namun kali ini sebagai tajdid memperbaharui niat kita, memperbaharui kesadaran kita akan lisan yang kita selalu miliki. Sebagaimana Ibnu Mas'ud, yang pertama adalah dusta. Sebagaimana Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajuli yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, fa innal fujur yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hendaklah bagi kalian itu senantiasa berlaku jujur, untuk selalu jujur, as-sidq. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Jika seseorang senantiasa selalu berlaku jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kalian terhadap perbuatan dusta, lawannya. Karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika kalian suka untuk berdusta dan berupaya untuk selalu berdusta, maka dia
Allah Subhanahu wa taala akan mencatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Sejatinya dusta ini merupakan hal yang sangat mudah kita lakukan, terlebih-lebih untuk kepentingan diri kita, terlebih-lebih untuk kepentingan dunia kita. Maka sangatlah amat berat bagi seseorang untuk dapat berlaku jujur. Bahkan sekali, dua kali, tiga kali tidak ketahuan akan kedustaannya, maka keempat kali, lima kali dan seterusnya akan pasti ketahuan. Apabila kita tidak jujur atau berdusta, maka akan hilang kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Maka ini yang perlu selalu kita ingat dalam diri kita, bahwasanya memang jujur itu amatlah sangat berat, terlebih-lebih untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka kita berusaha untuk selalu meninggalkan perbuatan dusta. Yang kedua adalah ghibah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada saat pembicaraan itu. Sebagaimana juga Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma al-ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Qalu Allah wa rasul a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Kila, ya, kata Rasulullah, adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Kemudian para sahabat, kila afara'aita in kana fi akhi, bagaimana jika yang disebutkan sesuai dengan kenyataannya? Bagaimana kalau misalkan yang disampaikan, yang disebutkan oleh orang itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada diri orang yang dibicarakan? Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kata Rasulullah SAW, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan suatu lisan, suatu ucapan, perkataan yang mungkin selalu dan kita tidak sadar akan mengucapkan hal tersebut, yaitu ghibah, membicarakan orang lain, baik itu sesuai dengan kenyataannya maupun nauzubillah tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila sesuai dengan kenyataan, maka disebut dengan ghibah. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan, berarti disebut dengan fitnah. Ini kata Rasulullah SAW. Maka sangatlah mudah kita terjatuh di dalam perilaku ghibah, karena mungkin kita sangat mudah untuk melihat, menilai seseorang atau menilai apa yang dia kerjakan, apa yang dia kenakan, namun kita sangat berat untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka dua hal ini yang menjadi perhatian kita untuk dapat menghindari keduanya, yaitu perbuatan dusta dan perbuatan ghibah. Yang terakhir adalah namimah atau suka mengadu domba. Imam An-Nawawi berkata, namimah adalah menukil perkataan orang lain dengan tujuan untuk membuat kerusakan. Namimah inilah sejelek-jeleknya perbuatan. Jadi mengadu domba antara pernyataan seseorang dengan pernyataan yang lain, tidak sesuai dengan pernyataan yang sesungguhnya. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abbas radhiyallahu an, yu'adzabani wa ma yu'adzibani fil kabir
Bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Ketika Rasulullah SAW melewati salah satu kota atau sudut kota di kota Madinah, kemudian beliau mendengar dua suara yang sangat keras sebagai bukti daripada azab kubur. Maka Rasulullah SAW menyatakan mereka berdua itu disiksa. Tatkala Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat, mereka menganggap bahwa ini bukan perkara yang besar, tetapi dua perkara ini sesungguhnya sangat-sangat besar. Apa dua perkara itu? Yaitu adalah orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi dirinya ketika kencing. Jadi terbuka dan tidak tuntas dalam membersihkan hadas najisnya. Dan yang kedua adalah disiksa karena suka mengadu domba atau namimah. Maka ini yang ketiga merupakan perhatian kita tatkala kita mungkin di dalam kepentingan kita untuk dapat mengadu domba satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, maka kita hindari. Karena sejatinya namimah merupakan perkara yang sangat amat besar, siksaan, bahkan Rasulullah SAW juga telah menyampaikan begitu besar azab terhadap orang-orang yang namimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, istiqomahan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindari daripada perkara-perkara lisan, yaitu berdusta, bergibah, dan termasuk namimah atau mengadu domba. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.